Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikdad Hilya Hasan dengan NIM 2023-31085. Hari ini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester saya yang akan membahas model K-means dan bagaimana saya memproses dataset saya menggunakan algoritma tersebut secara manual menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sini saya izin share screen dulu. Oke. Jadi pertama di sini ada beberapa dataset saya, hasil dari olahan dataset saya. Dataset mentahnya adalah seperti ini. Yang saya pilih itu ada pada dataset kehadiran, pada kolom kehadiran, partisipasi, diskusi, nilai tugas rata-rata, aktivitas e-learning yang berupa skor, dan IPK dari masing-masing mahasiswa. Jadi kenapa saya melakukan atau memilih data-data tersebut adalah karena K-means bekerja dengan mengukur jarak fisik antara dua titik dengan metode Euclidean distance, sehingga fitur yang nilainya teks seperti laki-laki atau perempuan tidak dapat langsung diproses. Dan umur tidak digunakan karena mahasiswa dengan umur 20 belum tentu lebih pintar dari umur 25 tahun, dan jika data tersebut dimasukkan, algoritma mungkin malah mengelompokkan berdasarkan umur. Jadi dia akan jadi klaster tua versus klaster muda, padahal tujuannya adalah mencari klaster yang pintar dan klaster orang yang ya statistik murid berdasarkan skor kecerdasannya. Jadi berikut adalah data-data yang saya pilih dari A sampai E. Lalu saya akan melakukan normalisasi. Jadi sebelum algoritma tersebut dijalankan, data mentah itu harus disertakan dengan melakukan data preprocessing atau uh, normalisasi. Ya, jadi data tersebut harus disetarkan. Jadi data yang memiliki skala yang timpang seperti kehadiran yang skalanya 0 sampai 100 akan mendominasi perhitungan jarak dibandingkan dengan IPK yang skalanya 0 sampai 4. Tanpa normalisasi, IPK dianggap tidak penting oleh algoritma karena nilainya jauh di bawah skala 0 sampai 100 tersebut. Lalu solusi yang saya gunakan adalah menggunakan min-max scaling, yaitu mengubah semua data ke rentang 0 sampai dengan 1. Jadi rumus Excel-nya adalah yang pertama, saya akan menggunakan uh, sel asli dikurang dengan nilai paling kecil di kolom asli tersebut, lalu dibagi dengan nilai paling besar pada kolom asli, dikurang dengan nilai paling kecil di kolom asli tersebut. Jadi sel asli tersebut adalah nilai dari, misalnya di sini adalah baris pertama ada kehadiran persen, di sini ada 73. Berarti saya ambil A dolar 2, dolar A dolar 2, yaitu nilai 73 nya sendiri. Lalu saya ambil nilai paling kecilnya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Laksmana Noval dengan NIM 2023-31090 dalam mata kuliah pembelajaran mesin kelas A. Di sini saya akan melanjutkan UAS yang dimana saya akan menjelaskan tentang codingnya. Yang pertama itu ada import pandas SPD, import numpy SNP, import matplotlib pilot SPLT, import Seaborn SSNS, from sklearn per processing, import min max sklearn from sklearn cluster, import K-means. Untuk yang pertama, import pandas SPD itu baris ini digunakan untuk mengimpor library pandas dan menyingkat namanya menjadi PD. Pandas berfungsi untuk mengelola dan menganalisis data berbentuk tabel seperti data dari file CSV atau Excel. Dengan Pandas kita bisa membaca data, menampilkan isi dataset, memilih kolom tertentu, serta melakukan pembersihan data sebelum diproses lebih lanjut. Terus ada import numpy SNP. Baris ini mengimpor library numpy dengan alias np. Numpy digunakan untuk perhitungan numerik, terutama yang berkaitan dengan array dan operasi matematika.
dalam machine learning nanti sering dipakai untuk membantu perhitungan jarak transformasi data dan operasi numerik lainnya yang tidak bisa dilakukan secara efisien hanya dengan Python biasa. Terus ada import matplotlib SPLT. Baris ini mengimpor matplotlib khususnya modul pilot pilot dengan alias PLT. Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik, scatter plot, dan diagram lainnya. Pada kasus clustering seperti K-means, matplotlib biasanya digunakan untuk menampilkan hasil pengelompokan data dalam bentuk grafik agar lebih mudah dianalisis. Terus ada import Seaborn as SNS. Baris ini mengimpor Seaborn dengan alias SNS. Seaborn merupakan library visualisasi yang dibangun di atas matplotlib tetapi memiliki tampilan yang lebih menarik dan informatif. Dalam praktikum machine learning, Seaborn sering digunakan untuk membuat scatter plot, heatmap, atau visualisasi klaster dengan warna yang lebih jelas dan menarik. Terus ada from scalar per processing import min max scalar. Baris ini digunakan untuk mengimpor min max scalar dari mode pre-processing pada library scikit-learn. Min max scalar berfungsi untuk menormalkan data ke dalam rentan nilai tertentu, biasanya antara 0 sampai 1. Normalisasi ini penting karena algoritma K-means sangat sensitif terhadap skala data. Jika data tidak dinormalisasi, fitur dengan nilai besar dapat mendominasi proses clustering. Terus ada from scalar cluster import K-means yang ini. Baris ini mengimpor algoritma K-means dari model cluster pada scikit-learn. K-means adalah algoritma unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster. Berdasarkan kemiripan jarak, algoritma ini bekerja dengan cara menentukan centroid pusat cluster dan mengelompokkan data centroid terdekat. Terus yang kedua itu ada baris yang ini. Baris ini digunakan untuk menyimpan nama file dataset ke dalam sebuah variabel yang bernama apa ini? Yang pokoknya dataset yang mahasiswa kaderan aktivitas IPK itu. Terus ada df pdread yang ini baris kedua sampai desimal. Itu digunakan untuk membaca file CSV menggunakan library pandas dan menyimpan ke dalam data frame df. Terus ada df column strip. Baris ini berfungsi untuk menghapus spasi yang tidak diperlukan di awal atau akhir nama kolom. Langkah ini dilakukan untuk menghindari kesalahan saat memanggil nama kolom, karena spasi tersembunyi dapat menyebabkan error ketika kolom dipanggil di baris selanjutnya. Terus ada print kedua baris ini. Dua baris ini digunakan untuk menampilkan 5 baris dataset teratas dari dataset setelah proses perbaikan nama kolom. Terus ada bagian feature sampai IPK. Bagian ini digunakan untuk menentukan fitur-fitur variabel yang akan digunakan dalam proses machine learning. Kelima fitur tersebut mempresentasikan tingkat kehadiran mahasiswa, keaktifan dalam diskusi, terus rata-rata nilai tugas, aktivitas pembelajaran daring, sama IPK. Nah, untuk yang terakhir yang ini baris ini digunakan untuk mengambil kolom-kolom yang telah ditentukan pada variabel filter, mengonversi seluruh nilainya menjadi tipe data float. Dan ini untuk outputnya. Untuk outputnya saya akan jelaskan di akhir. Terus yang selanjutnya ada scalar min max scalar. Baris ini digunakan untuk membuat objek min max scalar. Terus ada baris yang kedua yang bawahnya itu menjelaskan untuk fit
dalam kurung X menghitung nilai minimum dan maksimum dari setiap fitur pada data X. Untuk transformnya, mengubah nilai setiap fitur berdasarkan hasil perhitungan tersebut. Untuk selanjutnya ada di bagian key-means. Untuk key-means, untuk baris yang ini menjelaskan untuk menentukan jumlah klaster yang akan dibentuk, yaitu 3 klaster. Dalam konteks data mahasiswa, 3 klaster ini bisa mempresentasikan kelompok mahasiswa dengan kinerja akademik dan aktivitas rendah, sedang, dan tinggi. Untuk 42 itu random stage digunakan untuk mengunci nilai acak agar hasil clustering konsisten setiap kali program dijalankan. Untuk N garis bawah init sama dengan 10 menentukan jumlah inisialisasi cetroid awal yang digunakan untuk algoritma key-means dari 10 inisialisasi tersebut. Key-means akan memilih hasil terbaik berdasarkan nilai inertia atau total jarak dalam cluster. Untuk key-means fit Xscaled ini, baris ini digunakan untuk melatih fit model key-means menggunakan data yang sudah dinormalisasikan. Terus ada df. Baris df ini menambahkan hasil clustering ke dalam data frame. Terus selanjutnya ada di sel kelima. Untuk sel kelima ini ada SSE sama dengan key-means dot inertia underscore. Itu tuh baris ini digunakan untuk mengambil nilai SSE. SSE itu sum of squared error dari model key-means yang telah dilatih. Terus ada centroid ini sampai center. Baris ini digunakan untuk mengembalikan nilai centroid ke skala data asli. Terus ada df sampai future. Baris ini digunakan untuk mengubah data centroid ke dalam bentuk data frame. Ada df centroid sampai cluster label. Baris ini digunakan untuk memberi nama pada indeks data frame, yaitu cluster label. Untuk bagian print, bagian ini digunakan untuk menampilkan SSE dengan format yang rapi. Terus untuk yang sel terakhir ada PLT figure size 10,6. Baris ini digunakan untuk mengatur ukuran kanvas gambar yang akan ditampilkan. Terus ada df centroids sampai viridis untuk baris kedua. Baris ini digunakan untuk membuat grafik batang bar chart dari data centroid. Terus baris selanjutnya digunakan untuk memberi judul grafik yang menjelaskan bahwa grafik tersebut menunjukkan profil akademik mahasiswa. Untuk PLTY label nilai rata-rata sama fitur akademik, baris ini digunakan untuk memberi label sumbu Y nilai rata-rata dari masing-masing fitur dalam skala data asli, sumbu X nama fitur akademik yang digunakan dalam clustering. Terus untuk PLT legend itu sendiri, baris ini digunakan untuk menampilkan legenda cluster. Ada PLT-X-Tix. Baris ini digunakan untuk memiringkan label pada sumbu X sebesar 15 derajat agar nama fitur tetap terbaca dengan jelas. Terus ada PLT-Grid. Baris ini digunakan untuk menambah garis grid pada sumbu Y guna mempermudah pembacaan nilai grafik. Terus ada PLT-Type Layout dan PLT-Show itu untuk mengatur tata letak agar elemen grafik tidak saling tumpang tindih, dan untuk PLT Show sendiri itu menampilkan grafik pada layar. Dan ini outputnya. Mungkin cukup segitu penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.